Salam sejahtera saudara, ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Saat ini saya ingin berbicara tentang membangun manusia rohani. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah saudara, ini kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus katakan bahwa kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah semakin merosot, tetapi manusia rohani dibangun dari sehari lepas sehari. Rasul Paulus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tidak melepaskan kepercayaan yang besar yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan saudara, dia melayani benar-benar dengan kesungguhan hati yang besar. Dia mengalami banyak tantangan, baik di dalam pemberitaan Injilnya ya. Jadi baik mengalami karam kapal, kemudian ditangkap, disiksa, dipenjara, menderita ya saudara. Tetapi dikatakan kami tidak tawar hati. Nah saudara, kita perlu membangun manusia rohani kita. Seperti manusia jasmani kita, tubuh kita perlu adanya suatu mengecek kesehatan kita, perlu berolahraga, kemudian perlu asupan makanan yang cukup. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita, kita perlu berikan asupan makanan yang cukup. Dan untuk manusia rohani tentu adalah firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus katakan apa? Bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan membangun manusia rohani kita. Nah saudara, Rasul Paulus katakan kenapa mereka tidak tawar hati. Nah yang pertama, di dalam pasal 4 ayat yang pertama dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Melihat kondisi hari-hari akhir ini, tentu dengan kurang lebih setahun lebih kita melewati masa-masa pandemi, dan kita diperhadapkan dengan kematian, dengan penyakit, sakit penyakit, dengan masalah ekonomi, dan banyak lagi masalah lainnya yang membuat banyak manusia tawar hati, banyak orang tawar hati. Dan saudara, dikatakan kenapa Paulus tidak tawar hati? Karena oleh kemurahan Allah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Jadi baik keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan, kemudian pelayanan hanya karena oleh kemurahan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan, kita bernafas, kita hidup, kita melayani, kita bekerja, itu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, pemberian Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua juga Rasul Paulus mengalami apa yang namanya terang Kristus di dalam hatinya, di dalam hidupnya, sehingga keluar suatu kekuatan yang limpah-limpah, sukacita, damai, sejahtera yang manusia inner man, manusia batinnya, manusianya rohani menjadi kuat. Nah kemudian apalagi saudara, di dalam ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita melihat bahwa justru hal-hal yang tidak kelihatan dikatakan bernilai kekal. Rasul Paulus katakan juga, latihlah dirimu beribadah, karena ibadah mengandung janji baik untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Saudara, saya ingat saya pernah sakit, dan kemudian langsung disambung ada yang ngajak ke puncak. Kita nginap di hotel selama 3 hari 3 malam, tetapi di sana ngapain? Puasa saudara, 3 hari 3 malam, dan badan saya turun 10 kg. Kemudian kembali dari puncak, tempat saya ibadah diserbu oleh beberapa orang, dan mereka membakar tempat tersebut. Dan saya mengalami tekanan ya, yang luar biasa, ada sakit penyakit. Tapi ketika membaca ayat ini, saya dikuatkan, saya diteguhkan. Kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahirnya semakin merosot, tetapi manusia dibangun dari sehari lepas sehari. Nah saudara, bagaimana kita membangun kehidupan manusia inner man, manusia batinnya, manusia rohani, adalah tentu kita melatih diri kita beribadah, kejar hal-hal yang bernilai kekal, kemudian isi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, makanan rohani. Nah saudara, Rasul Paulus katakan bahwa oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan yang kita peroleh hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan dikatakan bahwa penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan suatu nanti kemuliaan kekal bagi kita. Nah saudara, di hari-hari akhir ini kita diperhadapkan dengan berbagai masalah yang sangat kompleks, tetapi bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Firman Tuhan katakan supaya kita tetap bangun manusia rohani kita dengan diisi dengan makanan rohani firman Tuhan, kemudian menyadari bahwa kehidupan kita adalah karena kemurahan Tuhan. Kita bernafas, kita hidup, kita bekerja, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bangunlah manusia rohani kita dan tetap kuat. Tuhan memberkati kita semua. See you again.